Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan kasus 11 tentang siklus konversi pada mata kuliah praktikum Sistem Informasi Akuntansi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raihatun Nisa Bangun dari kelas AK5A dengan NIM 20050810777, program studi akuntansi jurusan akuntansi Politeknik Negeri Medan dengan dosen pengampu Ibu Raya Puspitasari Hasibuan SE MSI. Di video ini saya akan membahas tentang diagram konteks, data flow diagram atau DFD, flowchart, analisis kelemahan pengendalian internal, dan saran perbaikan dari kelemahan pengendalian internal. Pembahasan yang pertama yaitu diagram konteks. Dimulai dari pelanggan mengirimkan blanket order ke siklus konversi. Kemudian, siklus konversi mengirimkan blanket order beserta dengan daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, laporan status persediaan, dan spesifikasi teknis ke bagian teknik. Kemudian bagian teknik memberikan feedback berupa permintaan pembelian ke siklus konversi. Kemudian siklus konversi mengirimkan permintaan pembelian ke bagian pembelian. Setelah itu, bagian pembelian memberikan feedback berupa faktur pembelian ke siklus konversi. Kemudian siklus konversi menyuruh supervisor untuk membuat perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Setelah itu, supervisor mengirimkan laporan perintah kerja ke siklus konversi. Selanjutnya, siklus konversi mengirimkan permintaan bahan baku ke bagian pengendalian persediaan. Setelah itu, bagian pengendalian persediaan memberikan feedback berupa dokumen status persediaan ke siklus konversi. Kemudian, siklus konversi mengirimkan dokumen pencatatan waktu kerja ke bagian pusat kerja. Lalu, bagian pusat kerja memberikan feedback berupa laporan kartu waktu untuk gaji dan jam kerja ke siklus konversi. Kemudian, siklus konversi mengirimkan permintaan pembelian dan dokumen tempat kerja yang berupa kartu perpindahan, kartu waktu, kelebihan bahan baku, dan retur bahan baku ke bagian akuntansi biaya. Setelah itu, bagian akuntansi biaya memperbaharui file dan bagian akuntansi biaya juga membuat voucher jurnal yang dimana voucher jurnal tersebut akan dikirimkan ke buku besar, kemudian buku besar akan memperbaharui buku besar. Pembahasan selanjutnya yaitu data flow diagram atau DFD. Di DFD level 0 ini terdapat 4 sistem. Yang pertama, proses perencanaan produksi. Yang kedua, proses pembelian produksi. Yang ketiga, proses penjadwalan produksi. Dan yang keempat, proses pencatatan produksi. Diawali dari pelanggan yang mengirimkan blanket order ke sistem proses perencanaan produksi. Kemudian, sistem mengirimkan daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, laporan status persediaan, dan spesifikasi teknis ke bagian teknik. Kemudian, bagian teknik memberikan permintaan pembelian ke sistem. Setelah itu masuk ke sistem selanjutnya yaitu proses pembelian produksi, yang dimana sistem memberikan permintaan pembelian ke bagian pembelian. Setelah itu bagian pembelian memberikan faktor pembelian ke sistem. Selanjutnya masuk ke sistem yang ketiga yaitu proses penjadwalan produksi, yang dimana sistem menyuruh supervisor untuk membuat perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Kemudian supervisor mengirimkan laporan perintah kerja ke sistem. Kemudian, sistem mengirimkan permintaan bahan baku ke bagian pengendalian persediaan. Setelah itu, bagian pengendalian persediaan memberikan dokumen status persediaan ke sistem. Kemudian, sistem
mengirimkan dokumen pencatatan waktu kerja ke bagian pusat kerja. Setelah itu, bagian pusat kerja memberikan laporan kartu waktu untuk gaji dan jam kerja ke sistem. Lanjut ke sistem berikutnya, yaitu proses pencatatan, yang dimana sistem mengirimkan permintaan pembelian dokumen tempat kerja yang berupa kartu perpindahan, kartu waktu, kelebihan bahan baku, dan retur bahan baku ke bagian akuntansi biaya. Kemudian bagian akuntansi biaya memperbaharui file dan membuat voucher jurnal, yang dimana voucher jurnal tersebut akan dibawa ke buku besar. Kemudian buku besar memperbaharui buku besar. Di FD level 1, dimulai dari pelanggan yang melakukan kesepakatan pesanan yang membutuhkan data master pesanan. Setelah kesepakatan pesanan selesai, kemudian lanjut ke penyerahan blanket order. Setelah penyerahan blanket order selesai, lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu penyerahan status persediaan. Setelah status persediaan selesai, maka menghasilkan laporan permintaan pembelian bahan baku. Setelah itu, laporan permintaan pembelian bahan baku dibawa ke pembelian bahan baku yang memerlukan data master bahan baku sehingga menghasilkan faktur pembelian. Untuk di FD level 3, yang pertama pembuatan surat perintah kerja, kemudian penyerahan jadwal dan lembar perpindahan, kemudian pencatatan jam kerja sehingga menghasilkan kartu waktu untuk gaji dan jam kerja. Untuk di FD level 4, dimulai dari penyerahan dokumen, kemudian penyerahan salinan perintah kerja dan barang jadi, kemudian penyimpanan barang jadi produksi, setelah itu pencatatan voucher jurnal, dan yang terakhir update buku besar hingga menghasilkan buku besar terupdate. Pembahasan selanjutnya yaitu flowchart. Dimulai dari pelanggan yang membuat pesanan sehingga menghasilkan blanket order. Setelah itu, blanket order dibawa ke bagian teknik. Bagian teknik melakukan proses perencanaan yang membutuhkan beberapa dokumen, yaitu daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, laporan status persediaan dan spesifikasi teknis, dan laporan permintaan pembelian. Kemudian laporan permintaan pembelian dibawa ke bagian pembelian. Setelah itu menentukan bahan baku hingga menghasilkan faktur pembelian bahan baku. Supervisor membuat perintah kerja terbuka, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku, sehingga menghasilkan beberapa dokumen yaitu perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Kemudian permintaan bahan baku dibawa ke bagian pengendalian persediaan. Setelah itu, bagian pengendalian persediaan membuat laporan status persediaan hingga menghasilkan dokumen laporan status persediaan. Bagian pusat kerja membuat dokumen waktu kerja hingga menghasilkan dokumen kartu waktu kerja untuk gaji dan jam kerja. Kemudian kartu waktu kerja untuk gaji dan jam kerja dibawa ke bagian akuntansi biaya. Dan ada beberapa dokumen yaitu perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Kemudian mengupdate permintaan bahan baku. Setelah itu membuat voucher jurnal hingga menghasilkan voucher jurnal, yang dimana voucher jurnal akan dibawa ke buku besar, kemudian buku besar akan memperbaharui buku besar hingga menghasilkan buku besar terupdate. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis kelemahan pengendalian internal. Analisis kelemahan pengendalian internal disusun berdasarkan SAS 78. Yang pertama yaitu pemisahan tugas. Penugasan beberapa bagian belum terlihat secara jelas sehingga proses yang terjadi pada kasus ini terlihat rumit. Yang kedua, supervisi. Tidak dipaparkan secara rinci mengenai tugas dari seorang supervisor yang dimana hanya memberikan surat perintah namun tidak dibarengi dengan pengawasan. Yang ketiga, catatan akuntansi. Beberapa pengendalian yang dilakukan masih menggunakan cara manual yang dimana cara tersebut kurang efektif dan efisien. Yang keempat, pengendalian akses.
Data yang digunakan terbilang cukup banyak sehingga dapat menimbulkan kesilapan dalam melakukan pencatatan. Selanjutnya yaitu saran perbaikan dari kelemahan pengendalian internal. Yang pertama, setiap bagian proses ini diberikan penugasan yang lebih jelas agar dapat mempermudah proses kasus ini. Yang kedua, supervisor sebagai pihak yang lebih tinggi seharusnya memiliki tugas atau wewenang dalam melaksanakan sistem konversi tersebut. Yang ketiga, akan lebih baik apabila pengendalian yang dilakukan dalam proses pencatatan menggunakan media elektronik karena dapat mempermudah pekerjaan sehingga lebih efektif dan efisien. Yang keempat, data yang banyak itu seharusnya disortir dan digabungkan dengan yang sejenisnya agar mempermudah pencatatannya. Sekian video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi yang melihat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.